Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah salat subuh yang berbahagia, untuk mengisi yaitu di 10 hari terakhir Ramadan, marilah kita benar-benar bisa menjaga amal kita sehingga ketika Ramadan pergi meninggalkan kita terbebas dari api neraka. Untuk itu apa yang perlu dijaga? Kalau kita membuka kitab suci di bulan Ramadan ini, setidaknya ada 3 perintah dari Rabi'iyati dalam memerintahkan kepada umat ini. Adapun perintah yang pertama itu adalah ayat atinguwaha wa atingur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah, kemudian kita tidak taat kepada Rasulullah, maka taatnya kepada Allah tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, manakala kita hanya taat kepada Rasulullah, kemudian tidak taat pada Allah, maka ketaatan kita kepada Rasulullah juga tidak diterima. Kalau kita sebagai seorang muslim hanya mengandalkan Al-Quran saja, kalau ingin selamat dunia akhirat, maka gunakan Al-Quran. Maka kalau ini menjadi pegangan, maka ini adalah tidak diperbolehkan, tidak mengakui yaitu sunnah Nabi. Maka yang benar-benar ini adalah termasuk ingkar sunnah, hanya percaya pada Al-Quran, tidak mau menggunakan yaitu sunnah Nabi. Begitu juga kalau kita hanya berpegang pada hadis saja, sunnah saja, kemudian meninggalkan Al-Quran, ini juga tidak diperbolehkan. Maka kalau ini dibiarkan, maka akan jadi ormas yang terlarang, darul hadis. Untuk itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah memang harus berkesinambungan. Jangan sampai meninggalkan salah satunya. Satu ayat ini, satu perintah ini ada memang berkaitan. Maka dari itu mari kita jaga ketaatan kita pada Allah dan Rasulullah. Muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Adapun amal yang kedua yang perlu kita jaga di bulan Ramadan ini adalah ayat, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kalau kita mau dan mampu untuk bercita-cita selamat dunia akhirat, maka laksanakan sholat, jagalah sholat, pelihara sholat. Jangan melaksanakan sholat selalu terlambat, karena kalau selalu terlambat nanti akan menyesal di suatu saat. Untuk itu sholat ini mari kita berjaga, jangan sampai meninggalkan jamaah, karena dengan berjamaah kita akan bersemangat, dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah insya Allah kemenangan akan kita raih pada waktu yang tepat. Untuk itu sesudah kita menjaga sholat, memelihara sholat awal waktu berjamaah, maka diikuti yaitu perintah menunaikan zakat. Kalau kita hanya sekedar zakat saja kemudian tidak mau zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya, manakala kita zakat tapi tidak sholat, zakatnya juga tidak diterima.
Jadi bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum yang sangat tepat untuk membayar zakat. Kalau zakat fitrah sudah otomatis zakat pembersih jiwa, yaitu mengeluarkan makanan pokok 2,5 kilogram atau 3 liter. Tujuannya agar jiwa kita bersih. Yang menjadi pertanyaan adalah selain zakat fitrah, apakah kita sudah membayar zakat mal, zakat harta benda yang kita miliki? Alhamdulillah, tanpa diduga-duga, tanpa dinyana-nyana, hari ini Allah berikan berkahnya kepada anak yatim 16 di Klegen. Barusan dari hamba Allah jamaah sini memberikan bantuan 1 juta sebagai zakat mal, diperuntukkan bagi anak yatim 16 ini. Untuk ini adalah waktu yang sangat tepat. Mari kita, kalau punya kemampuan, mumpung masih berada di bulan Ramadan, mari kita santuni anak yatim kita, karena tanggal 16 akan dibagikan. Berbahagialah bagi kita yang punya kemauan dan kemampuan, karena doa anak yatim yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu antara sholat dan zakat memang harus beriringan. Semoga kita bisa mengamalkan dua perintah ini, yaitu sholat juga zakat ini. Kemudian yang ketiga, perintahnya adalah aniskuri walidaidaya, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita, ya kalau kita menghitung, kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi wa la tusuha. Begitu juga kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka juga kita bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah kemudian melupakan syukur kita kepada orang tua, maka syukur kita pada Allah tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bersyukur kepada orang tua, meninggalkan, melalaikan bersyukur pada Allah, maka syukur kepada orang tua juga tidak diterima. Kita ingat betapa banyak pengorbanan orang tua kepada kita sehingga kita bisa menjadi ini. Maka yang diminta dari orang tua adalah sehabis sholat untuk senantiasa mendoakan baginya agar mereka mendapat kemudahan, mendapat ampunan dari Allah SWT. Dan kita sehabis sholat bisa mengirimkan doa-doa, Fatihah, kulhu, istighfar, insya Allah mereka bahagia. Dan kalau kita mau mendoakan kedua orang tua, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Amal yang soleh, amal yang tidak akan putus walaupun orang sudah meninggal. Untuk itu mari kita pertahankan, kita jaga amal kita, yaitu apa? Senantiasa bersyukur pada Allah. Maka nikmat Tuhan yang mana yang merisakan? 32 kali diulang-ulang dalam Al-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat yang mana yang kamu dustakan? Hingga kalau kita beriman nikmat luar biasa, kita tidak apa-apanya. Tugas kita hanya apa? Mensyukuri atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Apa dengan hati, yaitu memahami bahwa semua nikmat yang kita terima adalah asalnya dari Allah SWT. Atau dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Atau dengan perbuatan bahwa bersyukur adalah berterima kasih. Nikmat Allah yang kita terima, sebagian kita kasih kepada orang lain.
Begitu juga kalau kita sudah mengatakan ini, maka itu termasuk bersyukur dengan perbuatan. Itulah 3 amal yang perlu kita pelihara, kita jaga sampai akhir bulan Ramadan, sehingga Allah benar-benar melipat gandakan pahala kita. Tapi kalau nanti sehabis bulan Ramadan, pahalanya adalah seperti biasa. Untuk itu mari kita berfasul khairat, untuk berlomba-lomba melaksanakan 3 perintah tersebut. Insya Allah kalau kita mau dan mampu melaksanakan, Allah memberikan kemudahan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku lihat hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.